Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabarnya anak salih dan salihah pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Tetap semangat ya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan, mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat kesehatan. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik anak yang salih dan salihah, kita akan mulai pembelajaran kita pada hari ini, tapi sebelumnya kita akan baca doa bersama-sama terlebih dahulu ya. Kita baca doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya adalah membacakan dalil mata pelajaran Tsaqafah. Qala Allah Ta'ala, "Innad dina 'indallahil Islam." Artinya sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah hanyalah agama Islam. Quran surat Ali Imran ayat 19. Wa qala Allah Ta'ala, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Artinya pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah aku cukupkan nikmatku untukmu dan telah aku ridhai Islam sebagai agama bagimu. Quran surah Al-Maidah ayat 3. Anak-anak yang salih dan salihah, alhamdulillah kita akan belajar kembali mata pelajaran Tsaqafah Aqidah. Sebelumnya kita sudah belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Ya. Sebelumnya kita belajar tentang salah satu Asmaul Husna atau nama-nama baik Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? As-Samad. Apa itu As-Samad? Artinya As-Samad, Allah, dialah Allah yang bergantung semua makhluk kepadanya. Masya Allah, kemarin kita sudah belajar dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kefahaman kepada kita semua ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak yang salih dan salihah, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu tentang iman kepada Al-Quran sebagai kalamullah ya. Iman kepada Al-Quran sebagai kalamullah. Ini Al-Quran ya, yang biasa antum baca dan selalu antum pelajari ya. Bahkan di sekolah tahfidzul rumah, Al-Quran itu senantiasa dihafalkan ya. Tidak hanya dipelajari untuk dibaca, tetapi bahkan dihafalkan ya. Sudah sampai juz berapa? Masya Allah ya. Semoga Allah mudahkan antum semua untuk menjadi hafizah, untuk menjadi para penghafal Quran ya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang salih dan salihah, tahukah antum bahwa kita ini adalah umat yang terbaik? Yo, siapa di sini yang sebelumnya sudah tahu bahwa kita ini adalah umat terbaik? Cung. Ya, Masya Allah, hebat yang sudah tahu. Nah, kalau yang baru tahu, nggak apa-apa, jangan bersedih ya. Karena memang Ustadz akan menyampaikan bahwa kita adalah umat yang terbaik ya. Mengapa kita itu sebagai umat yang terbaik? Ayo, ada yang tahu jawabannya juga? Ya. Kita umat Islam menjadi umat yang terbaik. Mengapa? Karena kita adalah umat yang senantiasa bersama Al-Quran. Kita adalah umat yang diberikan Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita senantiasa belajar Al-Quran. Kita adalah umat yang senantiasa membaca dan menghafalkan Al-Quran. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberikan pertolongan dan taufiknya kepada umat ini untuk hidup bersama Al-Quran, dengan menerapkan Al-Quran dan mengamalkannya di dalam kehidupan. Anak-anak yang salih dan salihah, luar biasa. Kita adalah umat terbaik. Kita adalah umat yang diberikan Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Pertanyaannya adalah mengapa Al-Quran itu begitu mulia? Ayo, ada yang bisa jawab lagi? Mengapa Al-Quran itu begitu mulia dan mampu menjadikan umat ini, umat Islam ya, kita sebagai seorang muslim itu menjadi umat yang terbaik? Ada yang tahu jawabannya? Mengapa Al-Quran itu bisa memuliakan kita sebagai umat yang terbaik? Jawabannya adalah karena Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah kalamullah dan sekaligus sebagai mukjizatnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Anak-anak yang salih dan salihah, apa itu kalamullah? Ada yang tahu apa itu kalamullah? Dikatakan tadi Al-Quran adalah kalamullah. Pertanyaannya, apa itu kalamullah? Jawabannya, Al-Quran adalah kalamullah. Artinya Al-Quran adalah perkataannya Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah ya. Berarti Al-Quran yang senantiasa kita baca di dalam mushaf, ini adalah perkataannya Allah. Jadi ketika antum membaca Al-Quran, antum sedang berkata-kata dengan perkataannya Allah. Masya Allah, luar biasa. Allah, Tuhan yang maha segalanya itu, Dia berkata-kata dalam firman-Nya, dan itu adalah Al-Quran yang senantiasa kita baca, yang senantiasa kita hafalkan. Oleh sebab itu, bagi para ahlul Quran, bagi para penghafal Quran, mereka menjadi keluarganya Allah di dunia, ya, menjadi ahlinya Allah, ya, menjadi keluarga-keluarganya Allah. Kenapa? Karena mereka senantiasa berkata dengan perkataan-perkataannya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran adalah perkataan terbaik, ya, tidak ada yang lebih baik, ya. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, ya. Perkataan Al-Quran adalah perkataannya sebaik-baik perkataan, karena dia adalah perkataannya Allah, ya. Anak-anak yang salih dan salihah, bahkan Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan bahwa Al-Quran itu adalah perkataannya, bukan sembarang perkataan, bukan sembarang kitab, ya. Al-Quran yang ada pada kita, yang kita pelajari saat ini, itu ternyata memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah, memiliki kekuatan dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah sebagai sesuatu yang mulia. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas innahu laqawlu rasulin karim dzi quwwatin inda dzil 'arsy makin. Ya, sungguh aku bersumpah, ya Allah bersumpah dengan bintang-bintang yang beredar dan terbenam, dan demi malam apabila telah hampir meninggalkan gelapnya, yaitu demi fajar, dan demi subuh apabila fajarnya mulai menyingsing. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar perkataan Allah, firman Allah, kalamullah yang dibawa oleh utusan yang mulia, yaitu malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Al-Quran itu, ya, dzi quwwatin, ya, yang dia itu memiliki kekuatan. Nah, ini kekuatan ini apa? Ya, ini menjadi satu rahasia, ya, yang tentunya harus kita gali. Apa sebenarnya kekuatan Al-Quran itu? Ya, dan inda dzil 'arsy makin, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah, ya, yang mempunyai arsy, ya. Ini Quran surat Al-Insyiqaq ayat 15 sampai 20. Jadi Al-Quran itu adalah sesuatu yang memiliki kekuatan dan memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Arsy, ya, Tuhan yang memiliki arsy. Anak-anak yang salih dan salihah, Al-Quran adalah kalamullah, bukan perkataan manusia, bukan pula perkataan Nabi Muhammad SAW, bukan pula buatannya Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh, memberikan tantangan, ya, kepada orang-orang yang masih belum percaya, ya, yang masih ragu, yang masih apa bahasanya, ya, tidak nurut kepada Allah, ya,
yang belum tunduk kepada Allah, ya, belum percaya bahwa Al-Qur'an adalah kalam Allah, ya, dan sebaliknya bahkan mereka itu justru menuduh bahwa Al-Qur'an itu adalah kitab yang dibuat-buat oleh manusia atau jin atau setan, ya. Nah, itu Allah memberikan tantangan kepada mereka itu, orang-orang yang ingkar itu. Apa? Mereka diminta oleh Allah, kalau memang masih belum percaya Al-Qur'an ini adalah perkataanku, maka buatlah surat yang mirip seperti Al-Qur'an. Ya, dan ternyata tidak ada yang bisa sampai sekarang, ya, tidak ada yang mampu, ya, melakukan apa yang Allah minta itu untuk membuat surat yang mirip dengan Al-Qur'an, ya. Nah, oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan kembali, ya, jika manusia atau jin tidak sanggup untuk melakukannya, untuk membuat yang semisal Al-Qur'an, ya, manusia dan jin tidak sanggup membuat yang semisal Al-Qur'an, maka hendaklah untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah tidak sanggup, tidak bisa, tidak mampu membuat yang mirip dengan Al-Qur'an, enggak usah ngeyel, tidak usah ingkar, tidak usah tidak percaya, ya, kepada Allah. Maka apa? Harus percaya dan tunduk kepada Allah. Kenapa? Karena tidak mampu membuat semisal yang seperti Al-Qur'an, ya, dan harus percaya kepada isi semua Al-Qur'an, ya. Nah, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, am yaquluna iftarah, ya, qul fa'tu bi'ashri suwarin mithlihi muftariyatin wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin. فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Bahkan mereka mengatakan Muhammad telah membuat-buat Al-Quran itu. Ini orang-orang kafir, ya, mengatakan bahwa Al-Quran itu buatan Muhammad. Lalu dibantah oleh Allah, katakanlah, ya, kalau demikian maka datangkanlah 10 surat yang dibuat-buat yang bisa menyamai Al-Quran, dan panggillah orang-orang yang kamu sanggup memanggilnya selain Allah, jika kamu memang orang-orang yang benar. Jika mereka yang kamu suruh itu tidak menerima suruhanmu, tidak sanggup melakukan, maka ketahuilah, ya, mengapa mereka menjadi tidak sanggup untuk membuat seperti yang mirip Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu bukan sesuatu yang biasa, tetapi dia adalah sesuatu yang luar biasa. Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah, dan bahwasanya tidak ada Tuhan selain Dia, selain Allah. Maka maukah kamu menjadi seorang muslim, berserah diri? Nah, ini adalah penjelasan di Quran surah Hud ayat 13 sampai 14. Masya Allah, luar biasanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bagaimana Al-Qur'an adalah kalamullah, yaitu bahwa Al-Qur'an tidak mampu, tidak bisa ditiru oleh manusia. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita semua hikmahnya dan memberikan taufik, hidayah, petunjuk kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Semoga kita termasuk hamba Allah yang tetap dalam keimanan, tetap dalam keyakinan, ya, percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, kitab-kitabnya, rasulnya, hari kiamat, dan kepada segala ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jadi Al-Quran adalah kalamullah. Apa buktinya? Buktinya manusia tidak mampu membuat seperti Al-Quran, ya. Anak-anak yang salih dan salihah, demikian pelajaran kita pada hari ini. Semoga antum semua bisa memahami materi dengan baik. Lebih dan kurangnya Ustadz mohon maaf. Semoga Allah memperbaiki Ustadz dan mengampuni segala kesalahan Ustadz. Kita cukupkan dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.